Sejak tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase yang ketiga berakhir. Kita langsung masuk pada fase terberat. Fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Kepemimpinan yang ada di negeri Muslim adalah kepemimpinan yang diktator, kediktatoran bertangan besi, Pak. Di fase kelima Islam akan memimpin 100% dunia. Hanya sayang ya, fase kelima ini kata Rasulullah, Rasul berkata, umur umatku sejak start ke finish adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Sudah dekat atau masih lama? Sudah dekat apa masih lama? Bu, sejak Nabi diutus itu dimulai start akhir zaman. Ya, nah startnya adalah sejak Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dari sini mulai start sini, finish adalah habis seluruh umat Nabi. Nabi berkata dari start ke finish ini akhir zaman semua nih ya, akhir zaman. Kamu akan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase sejarah. Saya buat seperti ini. Ya, fase yang pertama, fase nubuah. Yang memimpin fase pertama ini langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua. Fase kedua yang memimpin umat Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi dengan sistem khilafah Islamiyah, konsep kenabian. Ini fase kedua, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Lamanya 30 tahun kata Rasulullah. Lalu setelah itu fase ketiga, ini yang paling lama Pak, 1227 tahun. Fase ini kata Rasulullah, fase di mana para khalifah tetap memimpin umat Islam sedunia dengan syariat Islam, dengan keadilan dan kemakmuran, tetapi mereka menggunakan sistem kerajaan. Nah ini di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini, wahai saudaraku, berakhirlah fase Islam memimpin dunia. Jadi dalam fase 1, 2 dan 3 ini Islam memimpin 2/3 dunia. Masya Allah ya, ribuan tahun Islam memimpin dunia. Sejak tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase yang ketiga berakhir. Kita langsung masuk pada fase terberat. Nah ini dia, saya buat besar ya. Inilah dia fase keempat. Fase keempat ini di ujungnya adalah munculnya 4 tanda besar kiamat: Dukhan, Dajjal, Isa dan Ya'juj dan Ma'juj ya. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah penutup fase keempat. Oke, fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Kepemimpinan yang ada di negeri Muslim adalah kepemimpinan yang diktator, kediktatoran bertangan besi, Pak. Ciri khasnya mereka tidak suka syariat Islam dan mereka menentang, memerangi prinsip-prinsip tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Kaum muslimin dianaktirikan, ulama difitnah, dibenci, diburu ya, ditangkap, diperjelek-jelek namanya, disiksa, dibunuh, dan banyak penjajahan, perampokan-perampasan terhadap hak-hak kaum muslimin sedunia. Pada masa ini Islam mengalami masa terberat dan tergelap. Tapi insya Allah masa ini nggak akan lama. Insya Allah masa ini tidak akan lama. Saudaraku, setelah Ya'juj Ma'juj mati, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita pada fase kelima. Fase ini kata Allah dalam Al-Quran, ini langsung Al-Quran yang mengumumkan ya, sebagaimana dalam hadis Al-Quran surat An-Nur ayat surat 24 ayat 55, bahwa kamu akan memimpin kembali seluruh dunia. Dan ajibnya wahai kaum muslimin, saat fase kelima nanti hadir, Islam akan memimpin 100% dunia. Kalau ini baru 2/3 dunia. Di fase kelima Islam akan memimpin 100% dunia. Hanya sayang ya, fase kelima ini kata Rasulullah, masa kepemimpinan hanya 7 sampai dengan 9 tahun. Antara ini Pak,
antara 7 tahun sampai 9 tahun saja fase kelima, nggak lama fase ini kembali menerapkan kekhalifahan dengan konsep kenabian. Pusat khilafah saat itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Sampai di sini sudah paham? Kalau begitu, berapa lamakah waktu sebenarnya dari start ke finish? Ada nggak ini kajiannya dalam Islam? Masya Allah, Bapak Ibu, berapa lama dari start ke finish? Ada kajian tersendiri, disebut dengan judul kajian umur umat Islam. Umur umat Islam, hati-hati di sini ya. Berapa lama ini penting sekali. Untuk sumber dalil kita cuma dua, kalau nggak Al-Quran, kalau nggak tuh hadis Nabi SAW. Ternyata dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa lama. Yang ada berarti dalam hadis. Nah, hadis itu ada 3 level. Level hadis tertinggi namanya hadis mutawatir. Nah, di sini tak ada. Mutawatir ini apa? Hadis yang kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat demi ayat dalam Al-Quran. Tak ada di sini. Kalau begitu hadis di bawahnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 kelas. Hadis ahad kelas tertinggi namanya hadis sahih. Ini sahih. Bapak dengar Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain ya. Hadis ahad yang pertengahan namanya hadis hasan. Hadis hasan. Hadis ahad yang paling bawah namanya hadis dhaif atau hadis lemah. Ketiga kelas hadis ahad ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang wajib ditolak, wajib dibuang namanya hadis maudhu', hadis palsu karena bukan dari Nabi. Itu berarti di luar ini. Dari hadis ahad inilah muncul dalil tentang umur umat Islam. Hanya sayang bukan dari hadis ahad kelas sahih. Juga bukan hadis ahad kelas hasan. Namun hadis ahad kelas dhaif. Nah, dengan ini kita wajib menggunakan adab-adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Apa adab-adabnya? 1. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah untuk urusan pokok agama, urusan usuluddin tak boleh dari dalil hadis dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif kalau disampaikan kepada publik wajib diumumkan kepada mereka, ini hadisnya dhaif ya Bapak Ibu, itu wajib, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap, singkirkan saja. Yang kelima, hadis dhaif hanya bisa dipakai dalam urusan fadailul a'mal, motivasi-motivasi amal, targhib dan tarhib. Makanya lihat jamaah tabligh, kitabnya Fadail Amal, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Selama itu Fadail Amal, boleh menggunakan dalilnya hadis dhaif, sah. Adab yang keenam, hadis dhaif bagaimanapun juga tetap perkataan yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Nabi wajib dihormati, wajib dimuliakan. Jadi umpamanya Bapak para habaib di sini, para kiai, para ulama, para ustadz, para dai, umpamanya berkata para dai, berkata para ustadz, berkata para ulama, para kiai, para habaib dalam satu masalah, begini pendapat mereka, tiba-tiba muncul hadis Nabi. Hadis Nabi qala Rasulullah, Rasulullah berkata di masalah yang sama, cuma status hadisnya dhaif. Sepakat seluruh ulama ahli hadis mengatakan, buang semua perkataan manusia, dahulukan perkataan Rasulullah, karena perkataan Rasulullah lebih tinggi di perkataan manusia mana saja. Jadi ini adabnya. Maaf, ada satu kelompok di Indonesia ini mengatakan kami hanya terima hadis sahih saja, hadis dhaif kami tak terima. Kurang ajar itu, karena dia secara tidak langsung menolak kata-kata dari Rasulullah. Kita wajib terima hadis dhaif, ada adabnya, tapi adab ini harus diindahkan. Oke ya, lanjut. Selanjutnya adab yang ketujuh, hadis dhaif kalau berbicara tentang hal yang gaib, maka
cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan ilmu saja, tak usah dijadikan sebagai akidah. Tapi nanti kalau terjadi sesuai dengan kenyataan seperti yang digambarkan dalam hadis dhaif, langsung hadis dhaif ini naik ke tingkat sahih dan wajib kita yakini kalau sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Terakhir, hadis dhaif bila ternyata muncul riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya dari jalur yang berbeda-beda, hadis dhaif naik statusnya setingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Awas, ini ilmu mustalah hadis ya. Jadi naik statusnya dari dhaif ke hasan li ghairi. Nah, permasalahan ini ruang lingkupnya dalilnya hadis dhaif dan hasan li ghairi. Sampai di sini paham? Oke, sekarang berapa lama dari start ke finish? Dari satu kelompok hadis dari Abu Daud, Rasul berkata, umur umatku sejak start ke finish adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi sejak Nabi Musa diutus sampai Nabi Muhammad lebih kurang 2000 tahun. Umur umat Nasrani sejak Nabi Isa diutus sampai Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi 2000 kurang 600 berapa? 1400 hitungan hijriah tentunya. Ini baru satu kelompok hadis ya. Di hadis kelompok yang lain dari Abu Daud, dan ini jalurnya hasan li ghairi karena riwayatnya banyak, periwayatnya banyak. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak aku diutus sampai seluruh umat ini Allah wafatkan serentak nanti di akhir zaman, di sisi Allah hanya 1 hari saja, hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi, jadi 1,5 hari. Saya bertanya pada Bapak Ibu, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di bumi, di dunia? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5 ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. 1 hari di sisi Allah kalian menjalaninya dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. 1,5 hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan hijriah. Jadi di sini ada 2 kelompok hadis, 1400, 1500. Yang benar yang mana? Ini domainnya para ahli hadis ya. Jangan tanyakan ke dokter gigi ini, jangan datangkan ke pakar arsitek dan sebagainya. Ini domainnya para ahli hadis. Tanyakan pada ulama ahli hadis. Maka dengan ini hampir sama dengan ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 7 tahun, di hadis yang lain Nabi mengatakan 9 tahun. Berarti antara 7 sampai 9 tahun. Begitu juga begini, Pak Jumhur ulama hadis mengatakan umur umat Islam dari start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 tahun hitungan hijriah. Kita sudah tahun berapa sekarang? 1444 hijriah. Ya Allah. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, saya lebih takjub dengan redaksi bahasa oleh Imam ahli hadis dunia Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, umur umat Islam sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dan wafatnya serentak umat Nabi Muhammad ini sedunia di akhir zaman adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat dari 1500. Ini redaksi bahasa yang paling pas menurut saya. Wahai Bapak Ibu, kalau gitu tinggal ngitung kita yuk. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Ini Hijriah itu ngitungnya dari mana? Dari sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Lah, menghitung umur umat Nabi bukan dari sejak beliau hijrah, tapi sejak Allah angkat beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya beliau menjadi Nabi dan Rasul di Mekah 13 tahun sebelum hijrah. Maknanya 13 tahun ini wajib ditambahkan kemari. Betul tidak? Wajib ditambahkan 13. Jadi berapa? 1457. Ini kita ambil angka aman aja ya. Ambil angka full 1500. Bisa jadi kurang dari ini nih padahal, tapi kita ambil angka aman 1500, tinggal dikurangi aja lagi. Berapa? 1500 kurang 1457 tinggal berapa? 40.
ini maksimal ya, maksimal 43 tahun lagi tersisa ke depan untuk kita orang Islam sedunia hidup di muka bumi ini. Allahu Akbar. Udah dekat atau masih lama? Sudah dekat apa masih lama? Bu, ibu, udah dekat apa masih lama? Dekat apanya, Bu? Bukan kiamat, dekat habisnya orang Islam sedo. Jangan salah-salah, nanti infonya keluar salah. Kata Buya Zulkifli Muhammad Ali, kiamat paling lama 43 tahun lagi. Salah nginfokan keluar. Saya tidak bicara kiamat, tapi habisnya umat Islam paling lama tersisa waktu menurut uraian hadis di atas adalah 43 tahun lagi. Ya Allah, berarti kalau begitu Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj, fase kelima semuanya dalam waktu yang dekat harusnya akan mulai terjadi. Takbir. Dengan mendengarkan uraian ini, semestinya Bapak menirulah kepada para sahabat. Saat sahabat yakin tak lama lagi kiamat, seluruh mereka bersemangat menjalani hidup mereka untuk menegakkan misi mereka ada di dunia, menyembah Allah sebaik-baiknya penyembahan dan memperjuangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, berkorban untuk agama Allah, berjihad untuk agama Allah secara totalitas. Ini yang dilakukan oleh seluruh sahabat, Pak, setelah mereka yakin kiamat sangat dekat. Harusnya apa yang mereka lakukan akibat keyakinan itu, kita hari ini melakukan hal yang sama seperti para sahabat melakukan. Semangat kita, Pak, semangat menyembah Allah, semangat berbuat amal soleh, semangat beribadah, dan juga bersemangat menghidupkan agama Allah, semangat berkorban berjuang untuk agama Allah. Itu yang seharusnya hari ini seperti para sahabat 1400 tahun lebih yang lalu. Dan mereka semuanya beruntung tidak? Mereka meninggal dunia sementara amal mereka maksimal. Beruntung tidak? Saya ngajak hal yang sama hari ini. Setelah kita tahu ini dekat banget, alah Pak Kiai, Pak Ustadz, itu kan hadis dhaif. Baik, saya sudah katakan dari awal hadisnya dhaif. Tapi ini masih perkataan Rasulullah enggak? Gitu pertanyaannya. Masih perkataan Rasulullah tidak? Masih. Hormati. Kayak gitu adabnya.